Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, sahabat Satria Channel, juga sahabat petani ya. Kali ini akan melanjutkan video yang kemarin. Bagaimana yang kemarin adalah tentang teknis penyemaian yang efektif dan penghematan terhadap penggunaan bibit. Kali ini penghematan terhadap penanaman ya. Inilah contoh daripada hasil penanaman bibit yang kemarin ya. Ini usia tanaman adalah 1 malam. Kemudian jarak tanam pun 30 kali 30. Ini menurut saya adalah jarak yang sangat ideal. Kemudian di jarak tersebut ada legowonya, yaitu 3 baris tanaman padi 1 legowo. Selain itu, manfaat daripada jarak yang sangat ideal ini adalah per satu rumpun biasanya akan menghasilkan anakan padi yang cukup banyak, yaitu 30 sampai dengan 40 anakan padi per satu rumpun ya. Kemudian manfaat legowo sendiri adalah selain mempermudah kita dalam mengaplikasi insektisida, juga mengaplikasi pupuk kimia. Ini pun bisa menghemat penggunaan pupuk kimia ya. Karena yang akan kita tabur hanyalah di bagian barisan padinya saja. Sementara di bagian legowonya tidak perlu kita tabur karena bisa terjadi peningkatan kesuburan gulma ya di bagian legowonya. Ketika terlalu subur di gulmanya, maka kita akan kesulitan dalam melakukan penyiangan. Kemudian nanti akan saya tunjukkan juga usia 1 malam ini biasanya perkembangan akar sudah muncul ya. Dari batang yang begitu besar dan kokoh ini, akar pun akan lebih cepat muncul. Terus terang ini saya sudah praktekkan dari tahun 2014 ya, karena saya pun pemula. Alhamdulillah sampai saat ini masih saya jalankan selalu teknis budidaya semacam ini. Penghasilan ya dalam luasan lahan 7.500 meter persegi ini alhamdulillah ada peningkatan dari yang semula hanya 6,5 ton di tahun kemarin, ataupun selama saya rubah cara menanam jadi meningkat menjadi 9,5 ton. Dan jenis benih padi pun yang saya tanam ini adalah benih padi lokal ataupun inbreed, benih padi yang sudah ada di tempat saya, yaitu jenis padi Ciherang. Nah, ini akan saya tunjukkan ya. Akan saya cabut terlebih dahulu. Maaf kalau kurang kelihatan karena memang cuacanya panas, jadi kameranya gelap. Oke. Nah, inilah hasil tanaman padi usia 1 malam ya. Baru 1 malam. Ini saya kemarin menanam. Nah, alhamdulillah sudah terlihat ada perakaran baru ya. Oke, kita tanamkan kembali. Itulah manfaatnya ya. Dengan batang yang besar, kokoh, maka dia akan lebih mempercepat mempercepat pertumbuhan akar juga, sehingga nanti di usia 15 hari baru akan lebih kelihatan lebih subur ya. Dimana usia pemupukan pun jangan sampai lewat dari usia 7 hari itu untuk pemupukan yang pertama. Kemudian di tepi-tepi petakan ini saya siapkan kanal ya. Kanal ini untuk tempat bersembunyi keong mas ya. Bagi lahan-lahan rawa ini perlu dipersiapkan agar supaya keong mas tidak langsung naik ke lahan tanaman padi. Jadi dia bisa bersembunyi di sini. Pada saat setelah 2 malam nanti baru kita isi air, maka dia baru keluar dari tempat persembunyiannya. Dia pun tidak akan menyerang lagi ke tanaman padi. Itu. Oke, cerita lanjut tentang bagaimana manfaat legowo. Legowo selain menghemat penggunaan bibit, mempermudah pengaplikasian insektisida dan juga penaburan pupuk, dia menghemat juga penggunaan pupuk kimia. Ini manfaatnya adalah meningkatkan hasil. Saya buktikan sendiri. Kalau kita perhatikan ya, di lahan tepi tanggul ini biasanya padi yang sudah menguning ataupun sudah berbuah ya, mendekati masa panen ataupun masa pengisian, kita lihat padi ini subur sekali. Bahkan buahnya pun terlihat tebal dan bertumpuk. Nah, ketika kita praktekkan dengan adanya legowo, ternyata dia sama rata. Yang di tengah pun hampir sama dengan ada yang di tepi. Maka alhamdulillah dengan adanya legowo ini ternyata berkurang barisan padi tapi menambah pendapatan padi ya. Bukan berarti mengurangi pendapatannya. Kemudian
cara setting air pun seperti ini, tidak boleh sering kita isi air, karena kalau tidak terlalu sering maka dia akan sulit perkembangan tunas ataupun anakan padinya. Itu ya. Legowo pun selain itu akan mengurangi resiko serangan hama tikus ya, karena pada usia padi bunting nanti apabila ada tikus, dia tidak akan berani masuk karena biasanya akan menjadi tempat bermain kucing-kucing hutan ya. Kucing hutan ya maksudnya kucing kecil, bukan kucing seperti harimau, tetapi kucing yang setara dengan kucing saja, karena dia memang berkeliaran ke lahan kita untuk mencari mangsa ya, gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat rekan-rekan petani di Indonesia ya. Saya ini hanyalah belajar bersama-sama, bukanlah seorang ahli dalam bidang pertanian. Oke, selanjutnya kita akan berjalan ke arah pengairan ya. Ini nanti setelah setelah 2 malam setelah kita tanam, maka akan kita isi dengan air, dan air pun cukup kita 2 malam saja ya. Jadi 2 malam kita keringkan setelah penanaman pertama, kemudian setelah 2 malam kita isi dengan air dan kita biarkan 2 malam lagi. Terendam selama 2 malam maksudnya ya. Jangan sampai lebih daripada itu, karena kalau terlalu lama yang kita khawatirkan adalah serangan keong emas yang belum waktunya menyerang rumput, maka akhirnya dia akan menyerang tanaman padi. Oke, kita lanjut ke pengairan ya. Contoh ini, nah inilah seperti ini. Ini sudah saya isi ya. Ini yang sudah saya isi dengan air. Ini waktunya penutupan hari ini. Ini sudah malam yang kelima nanti malam. Ini usianya malam yang kelima, maka sore ini hari ini akan kita tutup ya. Setelah petakan semua terisi, maka kita tutup dari pusat sumber mata air yang tempat pengisiannya. Kemudian kita biarkan hingga dia kering, biasanya dalam waktu 2 hari dia kering, sampai usia padi 7 hari. Nah, setelah 7 hari maka dia kering, maka kita siap aplikasi pupuk kimia. Kemudian untuk pengaplikasian pupuk pun yang lebih baik ya, lebih berpotensi bagus, itu caranya adalah antara urea, SP36 dan Ponska kita campur terlebih dahulu sebelum kita taburkan ya. Jadi misalnya besoknya kita akan melakukan pemupukan, maka hari ini kita campur, kemudian kita simpan dalam plastik yang rapat, kita inkubasikan 1 malam agar supaya SP36, NPK Poska dan juga ureanya tidak ketika kita lempar dia tidak terpisah, karena sudah terserap antara SP36, urea dan Poska itu sudah menyatu kadarnya ya. Jadi yang dimaksudkan menyatu itu adalah kadar dan manfaatnya. Oke, kita jalan ke arah sumber pembagian air ya. Nah, di sini. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini perlu kita tutup ya. Ini malam yang kelima harus kita tutup. Jadi supaya pas malam yang ketujuhnya air tersebut sudah betul-betul mengurang, walaupun tidak 100% kering, tetapi dia masih ada genangan sedikit-sedikit, artian macak-macak. Nah, disitulah kesempatan kita untuk penaburan pupuk kimia yang pertama. Oke, terima kasih kepada seluruh petani padi di Indonesia. Silahkan tonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalam dari saya.